Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Hari ini gue mau ngobrol dengan akun Beauty of Serie A. Ini salah satu akun rujukan gue untuk mengetahui berita-berita tentang Serie A, untuk ngobrol Serie A. Silahkan teman-teman follow untuk Instagramnya. Kalau gue sih ngikutinnya yang di Twitter, karena memang gue anak Twitter. Oke, namanya Mas Saleh. Tadi gue hubungin dan dia langsung oke. Wah, seneng banget gue. Gue pernah juga sama pundit Serie A tuh Ngalsio, dan seru. Gue nggak tahu kenapa suka banget ngobrol sama pundit-pundit Serie A, karena mereka pasti punya pandangan yang lebih luas lah dibandingkan gue yang inter banget gitu ya. Tapi sebelum ngobrol sama Beauty of Serie A, gue mau ngingetin teman-teman, gue bikin giveaway lebaran food card. Yang menang ada 2, nanti gue pilih. Untuk gambarnya bebas, teman-teman mau pilih apa. Caranya gampang banget, isi link yang ada di kolom deskripsi biar gue gampang ngundinya. Kemudian apakah ada syaratnya? Nggak cukup ada sih, tapi cuma cukup komen aja biar komen gue rame, komen konten-konten gue sampai dengan lebaran nanti. Oke, kita ngobrol dengan Mas Saleh dari Beauty of Serie A. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Selamat malam Mas Saleh. Halo, selamat malam Mas Angga. Akhirnya gue tahu nih sosok di balik akun pundit apa pandit sih ngomongnya? Iya. Pandit Serie A, salah satu yang cukup banyak followersnya. Tapi gue ngikutinnya sebetulnya yang di Twitter dulu, bro. Iya sih. Tapi Twitter nggak begitu aktif ya? Twitter sebenarnya baru kita aktifin lagi sih, karena kan sebelumnya kalau gue cerita dikit gitu ya tentang akun yang gue pegang itu, sebelumnya tuh gue main di Line @official tuh dulu karena sama teman-teman ngeliat, wah ini banyak fanbase Liga Inggris apa, sedangkan gue Liga Italia ngerasa anak kecil nih, tapi kok nggak ada yang demen Italia, akhirnya gue bikin tuh. Nah, terus mulai pindah ke Instagram awal tuh karena kan ya pergeseran sosmed gitu kali ya. Pindah ke Instagram sempat sampai reach 30.000 juga tuh, cuman akhirnya kena copyright. Kan Instagram ketat banget tuh copyright-nya. Copyright-nya gimana, bro? Copyright, jadi gue posting video cuplikan gol atau ya video-video tentang serial lah. Nah itu 3 kali, berapa kali gitu gue kena copyright, akhirnya habis akun gue ke take down. Nah habis itu cukup berhenti dulu tuh. Sebelum akhirnya sekarang bikin lagi, ya sekarang baru setengahnya sih, sekitar 15 ribuan lah followers di Instagram. Nah di Twitter baru 2 ribuan kalau nggak salah, karena memang ya 2 ribuan kalau saya Twitter ya. Karena memang di Twitter gue agak kurang main juga gitu, karena pribadi aja gue nggak punya akun Twitter gitu. Oh gitu, iya. Yang cukup rame gue lihat Beauty of Serie A punya lo dan Ngalsio sih. Ngalsio seru juga. Ngalsio itu guru gue di pundit-punditan Serie A lah. Ya, kapan-kapan kita ngobrol bareng lah bahas Serie A, kayak seru banget tuh. Bro, ya, lo juga lo seberapa ngikutin Serie A sih musim ini? Musim ini mungkin gue mengikutin Serie A musim ini enggak yang kayak dulu banget ketika zaman kuliah kali ya. Cuman tetap gue menarik banget lihat Serie A sekarang gitu, dibanding mungkin kan tahun lalu kita tahu Inter Scudetto gitu ya. Lu sebagai fans Inter pasti senang lah Inter Scudetto selama puasa. Banget. Nah, dari 9 tahun ke belakang itu kan kita tahu dominasi Juventus tuh agak ngebosenin kan ya, walaupun emang dia paling jago kan skuadnya, pengalaman skuad. Nah, dari ketika Inter dan juga Milan mulai naik lagi, dan juga Atalanta kita tahu di Eropa cukup ngagetin juga kan Atalanta tuh. Betul. Tim yang kita nggak tahu dari mana awalnya, tapi bisa di Eropa sampai semifinal kalau nggak salah ya, di Champions. Nah, akhirnya gue cukup tertarik ngeliat tim-tim kecil, bahkan kayak ini Atalanta kok bisa gini ya. Akhirnya gue lihat skema permainan dari Gasperini, wah keren juga nih taktik yang dia pakai gitu, bisa ngorbitin Gosen. Sebelumnya kita nggak tahu kan siapa sih Gosen. Ngomong-ngomong Atlanta ya bro, maaf gue potong. Ngomong-ngomong Atlanta, apa sih yang bikin Atlanta turun banget nih di akhir musim, di paruh kedua lah musim ini? Kenapa itu bro? Kalau musim ini kayaknya Atlanta, kalau menurut gue gitu ya, gue lihat secara skema permainan sebenarnya mereka nggak ada yang berubah gitu kan, masih di gawangnya sama Gasperini. Cuman mungkin kepergian pemain bintang mereka dari belakang, Golini, Romero kan cabut tuh ke Tottenham dua-duanya kalau nggak salah tuh. Dan juga ada skandal Ilicic sama istrinya tuh yang bikin dia jadi lemes kan. Ya. Emang cowok sama cewek bikin lemes sih. Bangke emang. Kalau ada masalah cinta udah lemes. Nah, habis itu juga ada ya isu konflik dari Papu Gomez kan sama Gasperini.
Yang dimana kan Papu Gomez sebenarnya kapten kan, harusnya dia yang jadi penyemangat, tapi ketika dia ada konflik ya baik lagi mungkin secara mental jadi drop kali ya. Dan juga terakhir kayak Gosens pindah ke Inter kan kita tahu. Berarti perginya beberapa pemain bintang benar-benar pengaruh banget buat Atalanta musim ini ya. Ya itu mungkin mirip-mirip sama Juve lah yang kehilangan Ronaldo. Iya. Gue mulai dari Degra deh. Menurut lo siapa nih tim yang akan Degra? Karena gue juga kemarin gue coba lihat-lihat lagi, partai mereka cukup unik loh. Di 4-5 partai terakhir nih mereka saling ketemu nih. Salernitana, Genoa, Venezia ya. Venezia ya. Saling ketemu satu sama lain. Menurut lo siapa yang bakal lolos? Siapa yang bakal Degra 3 tim? Kalau dibilang 3 tim degradasi kayak Venezia mungkin akan kurang beruntung sih dia. Kalau ngelihat dari 6 pertandingan atau 8 pertandingan terakhir mereka selalu kalah gitu ya kalau nggak salah. Venezia, dia juga Salernitana walaupun dia sempat datangin pemain kayak Ribery dan juga Venezia kalau datangin Luis Nani ya. Cuman nggak bisa dongkrak performa dari klubnya sih. Ya mungkin 2 nama itu yang pasti akan balik lagi sih ke Serie B gitu ya. Di sisa 1 slot mungkin itu akan jadi persaingan ketat sih antara Sampdoria, Cagliari sama satu lagi tuh Genoa yang posisinya 19 ya. Kita satu lagi tim itu sih. Kasihan Sampdoria ya. Gila pemainnya Tensi Kandreva lo gila gak? Kayak gitu deh. Damsgaard yang kemarin di Denmark Euro itu gila tenangan bebas lawan Inggris ya, tapi di klubnya Sampdoria di bawah lah. Gak nyangka ya, maksudnya gue merasa bahwa itu harusnya klub yang bisa di papan tengah lah sama Sassuolo, Verona gitu. Pas akhir musim melorotnya jauh banget ya. Nah iya makanya gue pikir Atalanta mungkin dengan lihat kemarin Damsgaard gitu ya, dan Quagliarella cukup lumayan jadi wonderkid walaupun usianya 39 apa gitu ya. Ternyata dia musim ini nggak tahu juga dia drop banget, bahkan berjuangnya di zona degradasi gitu ya, bukan lagi di zona Eropa gitu kalau Sampdoria sih. Oke bro, langsung deh Scudetto. Menurut lo gimana ini Serie A beberapa tahun terakhir, bahkan musim lalu Inter juara juga kayaknya sebelum beberapa pertandingan sebelum berakhir udah bungkus kayaknya ya. Iya. Ini sekarang nih bisa sampai partai terakhir nih. Menurut lo gimana nih persaingan perebutan Scudetto musim ini? Nih kalau gue prediksi satu klub nanti gue disebut fansnya gak nih? Enggak, aman. Secara kan gue harus netral kan. Tapi Serie A gue lihat relatif dewasa sih. Kecuali sih akun-akun Milan di Twitter lagi agak cari traffic. Menurut gue tuh cari traffic sih, karena kebetulan gue gue sering kali hubungin akun-akun fanbase buat ngajak ngobrol, tweet. Ya mereka ramah-ramah aja. Maksudnya orang-orang yang ngoceh-ngoceh itu gue tahu orangnya kayak gimana gitu. Iya, akun yang jadi traffic gitu ya. Traffic aja, anjir semua tuh emang tuh. Ya itu. Menurut lo gimana nih persaingan Scudetto musim ini? Kalau persaingan Scudetto musim ini, jujur Serie A menarik banget gitu, seru banget. Dia sampai pertandingan 3-4 sekarang kita belum tahu nih siapa siapa yang dapat juara nih. Sedangkan kalau dari cerita 5 liga top Eropa lain, Liga Spanyol, Liga Jerman dan Liga Prancis langsung udah ada juaranya kan, PSG, Bayern Munchen. Di Liga Spanyol juga kita tahu Madrid udah jauh banget kan, kecuali di Inggris mungkin yang masih bersaing City sama Liverpool. Kalau di Serie A itu kita lihat kan masih ada 3 tim sebenarnya yang masih bisa berpeluang Scudetto. Bahkan Juventus aja baru setelah kalah dari Inter baru akhirnya agak dicoret dari persaingan. Dari persaingan gitu ya, sebelumnya dia bisa masuk. Masih bisa. Nah kalau sekarang kita kerucutin ke 3 tim itu sebenarnya sama-sama punya peluang yang sama gitu. Cuman kalau kita matematik gitu ya bro, matematika lah, ngelihat Inter punya satu tabungan pertandingan malam ini. Mungkin ya, ini gua posting setelah lawan Bolonya mungkin video kita. Nah ini kalau menang lawan Bolonya kayaknya Inter menurut gua yang paling besar kemungkinan dapat Scudetto musim ini, karena kalau dari misalkan kita anggap lawan Bologna udah kelar nih. Nah untuk sisa 4 laga dapat poin lagi, dan sisa laga 4 itu sebenarnya Milan walaupun poinnya di atas sekarang, tapi nanti sisa 2 laga itu kan mereka masih harus ketemu Fiorentina, Verona, Sassuolo kan. Ngomong Yudhoyono berat-berat semua itu. Itu tim-tim yang nyusahin Milan kan, kayak Hellas Verona gitu. Semua itu. Nah itu makanya kayak Inter apalagi diuntungkan dengan hanya ketemu mungkin kalau Udinese doang deh. Udinese, Empoli, Cagliari sama Sampdoria gitu kan. Sampdoria juga kita tahu sekarang dia lagi berjuang.
zona degradasi gitu ya. Mhm. Kalau dari dua tim itu sih pasti Inter lebih diunggulin buat Scudetto sih. Apalagi kalau misalnya kita bicara kedalaman skuad gitu ya. Dari kedalaman skuad itu ya Inter lebih unggul dibanding AC Milan gitu. Dimana AC Milan kalau pemain intinya cedera ya mereka pemain cadangannya ya mungkin kualitasnya di Agak satu tingkat timpang di ya. bawah. Iya agak timpang kan. Kayak kita tahu. Salut sih, AC Milan salut sih. Gue juga bahkan ngelihat skuad utamanya Milan sebetulnya nggak mewah-mewah banget, cuma Ya, lawan Lazio menang, lawan Inter sering ya. gue bilang gila. Gue tuh sampai heran nanya sama teman-teman yang Milan, Ah, apa sih resepnya Milan itu? Mereka juga Nah nggak bisa itu jawab. Mereka bilang ya Piolinya kali ini. Mereka juga nggak bisa jawab dengan pasti. ya. Resep Ya lu utama kan. siapa yang percaya Kalulu kan buat jadi pemain belakang di klub Iya, Kalulu. bentuknya aja udah begitu ya, gak ada serem-serem ya. Iya kan kayak terus ditinggal Donnarumma, ditinggal Calhanoglu, tapi Iya, sistem yang dibawa Pioli masih kuat banget kan. Mungkin betul. ketika Ibra udah nggak bisa standby main tiap pekan ya tetap Milan tetap jadi Milan gitu kan kalau musim ini kita lihat. Betul. Mungkin Bro, kalau secara prediksi gitu sih. dari perebutan Scudetto nih, yang dihadapi Inter di sisa laga ini, 2 laga terakhir tadi betul lo bahwa Cagliari, Sampdoria, klub yang sedang berjuang keluar dari zona degra. Mereka ada di luar zona degra tapi mereka berjuang untuk tidak masuk zona degra. Sementara lawannya Milan, oke, bahwa mereka tim-tim papan tengah yang kerap menyulitkan klub-klub besar, tapi mereka udah nggak ada beban apa-apa nih, udah nggak punya target. Maksudnya ya udah mereka punya peluang tampil dengan pemain lapis kedua, punya peluang tampil tanpa ya punya greget karena udah nggak ada target lagi yang dikejar gitu. Menurut lo akan lebih susah mengalahkan tim yang tanpa beban atau tim yang punya target nggak degra, bro? Menurut gua kalau ngelihat lawan dari Milan gitu ya kayak Atlanta sama Fiorentina, sebenarnya kan mereka dua tim itu masih bersaing juga ya di zona Eropa. Zona Eropa itu peringkat berapa, bro? 5 doang kan? Peringkat sekarang kan ada liga apa tuh yang baru tuh, Conference League. Conference League-nya si Roma itu. Ya kan dia peringkat 6 Serie A kan masuk Conference League ya. Kalau nggak salah tuh si Fiorentina sama Atlanta tuh mereka masih gontok-gontokan tuh. Oh, masih pingin itu ya? Posisi itu ya. Dan juga untuk ngincar posisi Eropa League itu di yang sekarang AS Roma kan peringkat 5 kalau nggak salah. Ya. Dia masih ada peluang juga tuh. Kalau siapa tahu kan Romanya kepleset mulu kan tuh Mourinho, Atlanta sama Fiorentina sebenarnya masih bisa ngejar zona Eropa itu sih, makanya itu bakal jadi berat banget sih buat AC Milan. Artinya baik yang ada di zona degra maupun di papan tengah sekarang belum ada tim yang udah ngelepas liga begitu aja ya, mereka masih punya target. Masih punya target lah. Oke. Kalau gue tanya 11 pemain Serie A musim ini, formasinya lo berapa dulu nih? Waduh, kalau dibilang formasinya berapa ya? Kayaknya formasi zaman sekarang 4-3-3 mungkin ya, lebih 4-3-3. Formasi 4-3-3 itu sih ya. Oke, kiper siapa? Kalau kiper ya udah pastilah kita, kalau menurut gua gitu ya, posisi mainnya di depan gawang AC Milan tuh gak bisa kita raguin lah. Dia bisa ngejawab kekecewaan publik Milanisti gitu yang ditinggal Donnarumma. Bahkan lebih bisa mainin bola di kakinya dibandingin Donnarumma sih. Mainan itu lebih bisa passing, ya kan? Ya dia lebih bisa mainin bola gitu ya, kayak kiper zaman sekarang lah yang dibutuhin sama pelatih zaman sekarang demennya kan. Kayak gitu sih. 4 back dari kanan. Kalau 4 back dari kanan sebenarnya gue lebih suka posisi Dumfries sih, walaupun dia sebenarnya kan di Inter lebih agak maju ya. Betul. Cuman kalau kita tarik ke belakang itu Dumfries ya satu tipe sama mainan lah, dia sama-sama nutup kekosongan pemain bintang sebelumnya gitu kan. Yang ditinggal Hakimi. Kayak gitu sih. Center back. Nah, kalau di center back pasti kalau gue bakal masukin juga nama Tomori ya. Nama Tomori di Milan dia jadi andalan banget kan, apalagi menurunnya performa Romagnoli, dia bisa ngejawab banget. Nah itu. Nah kalau misalkan untuk partnernya, ya kalau gue sih pasti milih Milan Skriniar sih, duet dua kota Milan ini gokil banget gitu. Gila sih Skriniar tuh emang. Gila sih itu. Kiri. Kalau lanjut ke kiri, mungkin orang-orang bakal bilang wah ini ada Theo Hernandez, ada apa, tapi kalau gue lebih suka back kiri Bologna yang umur 19 tahun. Siapa, bro? Aaron Hickey kalau nggak salah. Kenapa dia? 19 tahun. Bagus apa? Bologna ya? Wah, gue nanti lihat nih ntar dia malam. Bologna itu. Dia pemain Bologna 19 tahun,
Ya kalau misalkan dibandingin secara performance sebenarnya ya mungkin nggak terlalu heboh gitu ya. Aaron Hickey ini dia kalau nggak salah kebangsaannya itu Skotlandia ya 19 tahun. Cuman di umurnya yang masih 19 tahun gitu dia pemain yang super lincah. Lo kalau nonton belum kali-kali itu di kiri dia lincah banget gitu dan juga dia Waduh, kalau nggak salah itu ada 4 assist atau berapa assist gitu buat Bolonya gitu. Apalagi pas posisinya back pas kiri nih. gitu ya. Pas nanti gue nonton bolonya. Cuman ya gue jadi inget nih. Medel Ya. harusnya scoring 2 nih dia gara-gara kemarin protes apa pas lawan apa ya dia scoring terus tiba-tiba sekarang scoringnya dikurangin Lu jadi kurangin ya. 1 jadi bisa main lawan Iya. Inter gila malah jadi bugar. Gue dari berharap gak ada medal malah dia kemarin gak main bugar banget ya. Aduh, gila emang Iya dia. kadang-kadang emang Serie A suka di luar nalarnya Ya masalah-masalah cuma kayak kayak gitu sih. masalah-masalah kayak gitu dia nggak bisa kita prediksi lah ya Tapi kalau emang nikmatin misalkan aja di lah ya. Serie A. Liga Iya. kesayangan kita itu kayak Liga gitu. Serie A ini walaupun timnasnya hancur banget, kesel gue dua kali Parah. Piala Dunia nggak masuk. Parah. Aduh. Berarti gawang kosong tendang malah ke kiper Aduh. anjir. Oke bro, Aduh, nggak 3 bisa gelandang bro. lagi. Kalau 3 gelandang, kalau gue lihat sih 3 gelandang di sini posisi di tengahnya itu pasti dipegang sama Tonali sih. Kalau gue ngelihat tengahnya ya Tonali gitu, dia musim ini bisa tampil jauh lebih bagus banget dibanding musim lalu yang diragukan kan. Ini nomor 8 pemain muda gitu kan. Performanya kurang, tapi musim ini kita lihat ya bahkan bisa dibilang ya Milanisti siap ditinggal oleh Frank Casey gitu. Betul, Casey sampai didorong jadi attacking midfielder kan, Ya, attacking didorong ke depan. midfielder dia dorong ke depan karena di belakang Tonali ya udah bisa dipercaya banget kan dia buat buat isi pemain tengah gitu ya. Oke. Gitu. 2 lagi? Kalau 2 lagi Jordan Verretou dari Roma. Asisnya cukup banyak dia ya. Asisnya cukup banyak, kalau satu dia 8 asis ya di Serie A. Dan kalau kita lihat dia mainnya jadi nyawa banget di tengah AS Roma yang skuadnya sebenarnya nggak bagus. Bahkan gue bilang skuadnya seadanya gitu kan, Mourinho dikasih skuad seadanya. Gue termasuk orang yang nggak percaya Mourinho udah habis. Gila sentuhannya. Iya. Masih gokil banget sih dia. Banget. Satu lagi bro. Bawa gitu. Untuk satu lagi di posisi tengah kalau gue sih bisa dibilang tadi gue pikir Thomas Pobega juga salah satu wonderkid gitu ya yang main di Spezia. Walaupun dia kalau satu kepemilikan masih kepemilikan Milan gitu ya. Tapi kalau secara overall itu pastinya Nicolo Barella sih, dia pasti pegang sentral Inter Milan musim ini gokil banget sih. Lo menyingkirkan Sergei Milinkovic-Savic, menyingkirkan Hakan Çalhanoğlu dengan 7 gol 10 asisnya bro. Ya, karena kalau gue lihat posisi pemain seperti Verretou itu pun secara mungkin statistik nggak terlalu meningkat, tapi secara secara performa dia mendongkrak keseimbangan di timnya itu luar biasa, bisa bikin tim itu tetap stabil gitu ya kayak Verretou itu. Kemarin Inter lawan Roma, gue dengar komentatornya ngomong gini nih kurang lebih. Komentatornya mempertanyakan kenapa yang dipasang saat itu Sergio Oliveira sama siapa ya waktu itu ya? Siapa sih Roma tuh Sergio? Kan Cristante nggak main. Siapa lagi ya duetnya? Selain Pellegrini, pokoknya siapa gitu. Nah terus si komentatornya tuh sempat ngomong harusnya Verretou yang dimainin karena dia punya keseimbangan lebih dibandingkan pemain-pemain tengah Milan yang pemain-pemain tengah Roma yang lain. Oke bro, 3 penyerang. Sayap kanan. Wah, sayap kanan ini sebenarnya 3 penyerang kalau kita semua jebretin pemain striker tengah semua pasti udah Immobile, Vlahovic sama Simone kan. Cuman kan beda karakter. Iya, beda karakter, nggak mungkin pemain tengah semua kita taruh di kanan kiri. Kalau di kanan pasti itu udah pasti milik Berardi gitu. Kita jangan mengesampingkan performa dia di timnas gitu ya. Betul. Sekarang itu kan dia dengan jumlah gol di Serie A itu lumayan dia performanya, dan juga dia bisa bantu Sassuolo musim ini. Ya, dan konsisten loh bro, Berardi itu beberapa tahun belakangan. Dia harus udah pindah klub deh kayaknya nih. Dia kayaknya harus cepet-cepet cabut ke tim gede biar dapat gelar sih kayaknya. Menurut lo kemana dia? Milan atau Napoli? Kalau ngelihat dari gaya main dia sih sebenarnya dia cocok banget ngisi posisi sayap kanan di Milan sih ya. Apalagi sayap kanan di Milan itu kan kalau kita lihat masih kadang Selmaker atau kemarin kan beberapa laga Mesias di sebelah kanan gitu kan. Mungkin itu bisa jadi jawaban siapa sih sayap kanan yang cocok buat isi pos di AC Milan itu. Oke. Kiri dulu bro, kiri dulu.
Kalau di posisi kiri sebenarnya yang memang standby di kiri siapa yang masuk itu? Kalau dilihat dari permainan di posisi kiri itu kalau gue sih mungkin akan lebih naruh Tammy Abraham gitu ya, walaupun dia posisi aslinya di tengah gitu kan, lebih ke tengah, tapi daya jelajah dia yang luar biasa banget kalau dia main kan. Dia bisa ada di kanan, di kiri gitu. Dia match banget dengan formasi ataupun apa yang dipengen sama Mourinho gitu ya. Kayak gitu. Penyerang tengah. Nah, penyerang tengah ya pasti ini rival sekota dari Tammy Abraham sih, itu Immobile sih. Walaupun di Itali kan dia sempat jadi kontroversi karena nggak top chair kayak di Liga nih gitu kan. Tapi dia kalau di Liga tetap masih nyandang top score, itu wajib banget. Sebetulnya kalau ditanya Sundul, lebih bagus sundulannya siapa lah, daya jelajah. Vlahovic lebih bagus. Lebih ada Chiesa, Lautaro Martinez juga punya kemampuan lebih seimbang untuk jadi second striker maupun penyerang tengah. Immobile golnya banyak banget, gue gak ngerti tuh. Iya, makanya itu kayak gue kadang bingung, ini dia dapat 26 gol apa 26 gol dari mana ini dia bisa jadi top skor. Dan tiap musim loh. Iya, makanya. Gak masuk akal Immobile itu. Oke, bro. Kapan ya golin ya? Pelatih. Kalau dari segi pelatih, kalau gue bilang gue suka gaya dari Simone Inzaghi gitu ya, karena dia debutan di Inter dengan menyandang status juara bertahan, ditinggal pemain-pemain bintang dari musim sebelumnya, tapi dia punya kreativitas buat ngebangun tim lagi sih. Itu menurut gue keren gitu kan, karena dia sebelumnya dipegang Conte waktu juara dan ditinggal. Inzaghi masuk, itu pasti beban mental banget kan, ngelatih juara bertahan, udah gitu ditinggal pemain kuncinya. Pressure tinggi banget ya. Pressure tinggi banget, Lukaku nggak ada, di kanan Hakimi hilang gitu kan, tapi dia masih tetap bisa konsisten gitu ya. Dan menjadi dirinya apa adanya, yang gue salut sih. Dia tetap Inzaghi ball seperti yang gue lihat di Lazio gitu. Iya, dia nggak berubah gitu kan untuk secara pola bermainnya. Betul. Oke, bro, sorry udah kelamaan nih, gue melanggar janji 15-20 menit. Terakhir bro. Kalau gue feeling gue Inter agak kesandung nih lawan Bolonya nih, karena pressure-nya tinggi nih. Mungkin seri gue nganggapnya. Kalau Bolonya seri, menurut lo seberapa besar Inter masih bisa Scudetto? Karena menurut gue Inter nih akan seri malam nanti. Kemudian Milan akan kesandung tepat minggu besok nih lawan Fiorentina. Jadi berimbang lagi. Iya. Menurut lo kalau Inter nih kesandung lawan Bolonya, gimana peluangnya? Kalau Inter kesandung di Bologna ini, kalau dia kalah pasti poin akan tetap jadi selisih 2 gitu ya sama AC Milan. Itu bisa jadi keuntungan mental juga bagi AC Milan gitu. Sebenarnya kemarin gue kaget sih ketika Milan bisa ngalahin Lazio, padahal kan dia tertekan banget. Betul. Internya udah menang, Inter punya tabungan 1 pertandingan, ketemu Lazio, gila itu menit terakhir gue nonton nikmatin banget pertandingannya gitu kan. Milan bisa keluar dari tekanan mental. Nah, kalau bicara tadi Inter seri lawan Bologna, menurut gue mungkin itu akan jadi satu pemanis juga sih di 4 laga terakhir gitu. Ketika kita bicara peluang, mungkin yang tadinya gue percaya diri dengan mungkin bisa 85% nih Inter Scudetto, tapi ketika bicara lawan Bologna nanti imbang atau bahkan kalah, mungkin itu akan lebih menurun secara mental ya. Mungkin gue bilang gue tetap mengunggulkan Inter Milan, tapi mungkin secara persentase ya 60% lah dia masih punya peluang juara. Tetap di atas gitu ya. 50% menurut lo? Tetap di atas, menurut gue tetap di 50%. Tapi gue suka poin lo sih, bahwa walaupun secara lawan Milan tetap lebih susah, tetapi ini lebih soal mental ya. Kalau sampai lawan Bolonya ini nggak bisa ngebungkus, Inter akan drop banget. Terlebih Milan dalam kondisi tertekan aja bisa menang, apalagi bisa menang gini ya. Oke. Iya, ini dia bakal dapat suntikan mental banget kan Milan. Dia lebih percaya diri buat ngelawan sisa 4 laga ini sih. Baik. Oke deh, terima kasih banyak Mas Saleh atas waktunya. Mas Angga, terima kasih banyak. Minta izin gue upload di YouTube ya. Oke, siap. Oke, thank you bro. Sampai ketemu. Thank you Mas Angga. Sampai ketemu. Bye. Oh iya teman-teman, untuk kedepannya gua akan live di GoPlay juga. Silahkan teman-teman download, kemudian di search aja Ceking Kita nih, gue tampilin. Belum ada yang nge-follow sama sekali. Kenapa gua pakai GoPlay? Karena live-nya ternyata nggak ada delay. Kalau di YouTube kan delaynya sampai 20 detik tuh. Jadi kalau gua live selama ini, di bolanya sih nggak delay, tapi 20 detik kemudian baru tampil di YouTube. Makanya teman-teman suka bilang, apaan bang delay kok lambat banget. Bukan guanya, tapi YouTube-nya emang delay 20 detik. Oleh karenanya gue akan mencoba GoPlay. Jadi teman-teman kalau yang live streaming
gue sih masih sejauh ini akan double device ya. Jadi di YouTube iya, GoPlay iya, tapi kayaknya gue live streaming ke depannya akan lebih fokus ke GoPlay. Teman-teman silakan download aja karena gratis, kita ngobrol-ngobrolnya interaktifnya melalui GoPlay kalau yang live streaming. Oke deh, lanjut. Wah, seru emang, sesuai dugaan gue sih. Emang kalau ngobrol sama pundit Serie A tuh seru. Terima kasih banyak Mas Saleh atas kesempatannya. Teman-teman setuju nggak dengan pendapat Mas Saleh bahwa yang akan degrade itu yang udah pasti Venezia Salernitana, sisanya perebutan antara Genoa, Cagliari, dan Sampdoria. Entah kenapa kalau menurut gue Salernitana akan lolos karena lawannya akan lebih mudah. Lalu menurut Mas Saleh, Inter sama Milan akan dipengaruhi pertandingan Inter lawan Bolonya. Video ini mungkin akan gue posting di hari Sabtu, berarti lawan Bolonya sudah lewat. Feeling gue yang sering kali salah, gue sih bilang Inter akan kesandung lawan Bolonya. Tapi nanti di hari Minggunya di akhir pekan Milan akan kesandung lawan Fiorentina. Entah. Tapi kalau sampai Inter menang lawan Bolonya, kemungkinan 85% ke atas sih Inter Scudetto. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye. Thank you. Cerewet